Perkenalkan, nama saya Siska Margareta, NIM 20110417162. Saya dari kelas A2 Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang mutu pelayanan kesehatan. Bagian pertama yaitu pengertian mutu pelayanan kesehatan merupakan hal dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dapat terhambat apabila terjadi gangguan kesehatan pada diri manusia. Kegiatan atau kesehatan dapat tercapai apabila tersedianya sumber daya dalam memenuhi kebutuhan manusia agar terciptanya kesehatan secara menyeluruh. Dan dimensi mutu pelayanan merupakan alat yang digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis karakteristik dari sebuah mutu, atau menurut para suraman terdapat 5 dimensi untuk menilai mutu pelayanan kesehatan, yaitu kehandalan, jaminan kepastian, berwujud, empati, ketanggapan, dan menurut World Health Organization terdapat 6 dimensi mutu, yaitu efektif, efisien, mudah diakses, mudah diterima, adil, dan ekonomi atau aman. Dalam Wijono mengusulkan 8 dimensi mutu, yaitu menampilkan atau performance, fitur atau fitur, keandalan atau reliability, kesesuaian atau conformance, daya tahan atau durability, kemampuan pelayanan atau serviceability, estetika atau estetik, dan mutu yang dirasakan atau perceived quality. Persepsi mutu pelayanan. Dalam perkembangan pelayanan kesehatan, mutu pelayanan menjadi pertimbangan dalam pemilihan sebuah fasilitas kesehatan. Pasalnya, hal tersebut akan memberikan kepuasan tersendiri kepada pengguna layanan kesehatan. Adapun syarat pokok pelayanan kesehatan, yang pertama, tersedia dan berkesinambungan. Kedua, dapat diterima dan wajar. Ketiga, mudah dicapai. Keempat, mudah dijangkau. Kelima, bermutu. Mutu pelayanan adalah suatu pelayanan yang didapatkan oleh seseorang dalam mendapatkan perilaku atau pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang memberikan dampak kepuasan atau ketidakpuasan pada penggunaan pelayanan kesehatan. Dalam penilaian dimensi mutu pelayanan, menurut para suraman, terdapat 5 dimensi untuk menilai mutu pelayanan. Faktor yang mempengaruhi persepsi mutu pelayanan ialah tingkat pengetahuan dan pendidikan seseorang, dan faktor karakteristik pribadi seperti sikap, motivasi, dan kepentingan ataupun minat, pengalaman, dan penghargaan. Bagian yang kedua yaitu program menjaga mutu, merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mencapai keluaran yang meyakinkan. Sedangkan menurut Donna Bedian tahun 1980, program menjaga mutu adalah upaya menelaah secara periodik berbagai perihal yang mempengaruhi pelayanan, melakukan pemantauan terhadap pelayanan, serta menelusuri keluaran yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga sebagai kekurangan dan penyebabnya dapat diketahui sehingga upaya perbaikan dapat dilakukan demi menyempurnakan taraf kesehatan dan kesejahteraan. Bagian yang ketiga yaitu kepuasan pasien, di mana tingkat keadaan yang dirasakan seorang yang memerlukan hasil dari membandingkan penampilan atau outcome produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang. Alat ukur untuk menentukan seberapa besar kepuasan terhadap suatu pelayanan yang didapatkan menurut
Cotler dalam Titono 2003. Pengukuran kepuasan dapat dilakukan dengan 4 cara, yakni 1. Sistem keluhan dan saran. 2. Survei kepuasan konsumen. Ketiga, ghost shopping. Keempat, analisis pasien yang beralih. Bagian yang keempat, yaitu loyalitas pasien, adalah salah satu faktor terpenting dalam mendorong keberhasilan organisasi pelayanan kesehatan. Namun untuk mempertahankan loyalitas pasien bukan hal yang mudah. Meningkatkannya biaya perawatan, masalah asuransi kesehatan, kualitas perawatan, dan faktor lainnya mempengaruhi tingkat kesehatan pasien. Terdapat 5 cara untuk meningkatkan loyalitas pasien, adalah melakukan survei dan wawancara dengan pasien atau keluarga pasien, mengembangkan visi organisasi untuk pelayanan pasien, memudahkan pelayanan, dan melakukan koordinasi antar petugas.